Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami melihat Engkau kembali di rumah misi. Dalam urapan yang sangat spesial, curahkan siang ini. Supaya namamu saja sangat tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kembali kita ketemu kembali saudaraku. Nama saya Yuni Pardede. Ya, kita mau dengar firman hari ini. Ya, kita lihat bagaimana keadaan sekarang. Apa terjadi dunia sekarang, itu semua izin Tuhan. Semua izin Tuhan. Corona, musibah, kelaparan, kerusuhan. Ya, kita nggak tahu apa lagi saudara. Dan itu izin Tuhan. Tujuan Tuhan apa? Supaya kita kembali mengandalkan Tuhan. Kenapa orang udah banyak sama lupa sama Tuhan? Banyak. Nanti itu. Maka saudara suka tidak suka, kalau mau kita dibela Tuhan, lakukan 5 hal. 5 hal. Yang pertama, saudara harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan, itu pertama. Kedua, terjadi kebangunan rohani. Yang ketiga, gereja dipersiapkan, disucikan, dan disempurnakan. Yang keempat, pengangkatan. Gereja akan disingkirkan. Yang kelima, antikris akan menguasai dunia. Jadi 5 poin. Nah, jadi yang pertama, kenapa sekarang dunia tambah kacau? Sampai dunia dimiskinkan sekarang. Lihat rata-rata usaha. Semua sektor tujuan bebas alias kandas. Coba, siapa yang dia usaha? Mau orang paling pintar di dunia, paling punya jabatan paling kuat, gak bisa. Ya kita lihat sekarang, Perdana Menteri Inggris saja minggu lalu kita dengar dia kena corona. Tapi tadi saya lihat di TV, udah masuk ke ICU. Perdana Menteri dari Inggris, yang kita doakanlah sudah sembuh. Termasuk pejabat tinggi kita di Indonesia juga kena, tapi sudah mulai dipulihkan. Puji Tuhan. Siapa yang bisa kena? Termasuk dokter, profesor. Jadi itu kenyataan saudaraku. Bagaimana? Jadi kita nggak tahu apa terjadi. Makanya sudah saatnya kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita melakukan kekuatan kita sendiri, Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kata Tuhan. Yeremia, kalau mereka mana kamu belum? Yeremia 17 ayat 5, demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, kalau kita mengandalkan manusia, terkutuk. Maka mana saudaraku, tetap andalkan Tuhan. Yang kedua, kalau kita andalkan Tuhan, pasti diberikan Tuhan, diberkati. Ayat 7. Ayat 7, demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Makanya, mau sakit, mau diberkati, mau kelaparan, tetap berharap sama Tuhan. Jangan sama manusia. Jelas para manusia terkutuk. Makanya jelas. Jadi saudaraku, mulai hari ini andalkan Tuhan. Yang kedua, dengan musibah-musibah ini, firman Tuhan berkata, dia akan curahkan rohnya. Artinya terjadi kebangunan rohani di dunia. Di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Nah, kita lihat ayatnya, Kisah Rasul 2 ayat 17 sama 18. Kisah Rasul 2 17 sama 18. Demikianlah firman Tuhan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Makanya semua, termasuk anak-anak, kebangunan terjadi semua. Ayat selanjutnya, ya. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan
akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Makanya Tuhan bekerja, kebangunan rohani terjadi. Kita lihat ya di Eropa. Ya kita lihat bagaimana luar negeri harus coba Eropa. Yang pertama sama yang kedua. Lihat, saya lama di Eropa, tanah berenang saya di Eropa. Dulu sana gereja, rata-rata kosong. Tanah berenang ya, saya di Jerman kosong. Apalagi sekarang. Saya dulu berapa tahun sana, mungkin sekali setahun gereja. Saya lihat nggak termotivasi gereja. Apalagi sekarang, udah 2020. Maka sekarang lihat, semuanya cari Tuhan. Berdua jalan, gereja kosong. Sekarang di jalan berdua orang. Kita lihat. En estos momentos nos encontramos en la Plaza San Martín. Kita lihat. Eropa yang lain lagi. Inggris, Eropa, Jerman, Italia, Spanyol. Kita lihat Eropa lain lagi. Sama-sama di Eropa. Ya. Yang pernah saya lihat kayak gini. Sebelum saya baru pertama kali. Semuanya menangis, rendahkan hati. Mari saudaraku, lihat ini jiwa-jiwa. Belum pernah saya lihat ini. Sudah saya yang lain, orang-orang Eropa. Bagaimana saudaraku? Jujur aja. Waduh, jadi kesempatan sekarang. Tuhan mau selamatkan jiwa-jiwa ini. Maka selalu kemarin saudaraku, ibadah sungguh-sungguh, lanjut sungguh-sungguh, jaga kekudusan ini, lakukan semua ini. Sekarang saatnya. Maka salah kalau kita lihat sekarang dalam kebangunan rohani Yeskiel 36, 28-27. Tahu saudaraku, Tuhan mau lembutkan hati kita yang selama ini malas. Lembutkan hatinya, ini Tuhan baik. Ini dia. Demikianlah firman Tuhan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Lihat, orang Eropa nggak pernah dua-dua di jalan. Ini dikenal firman Tuhan, dikasih hati yang taat, tadi keras, tapi kan sudah dimiskinkan, udah mulai panik. Tuhan, makanya mari saudaraku, ini bukan permainan main-main, ini sangat serius. Ini bicara keselamatan. Terus, ayo 7. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Makanya tujuan dikasih hati yang taat, roh yang baru, supaya lakukan firman-Nya. Kalau katanya jangan gini, jangan gitu. Suruh bertobat, ya bertobat betul-betul. Harus berlaku. Itu jelas sudah terjadi kebangunan rohani. Yang ketiga, gereja disiapkan, disucikan, disempurnakan. Maka tujuan Tuhan tadi apa? Pertama mengenalkan Tuhan, kebangunan rohani, baru gereja disiapkan, disucikan, disempurnakan. Jadi gereja mulai sekarang harus dengar firman penyucian, bukan iming-iming. Penyucian. Kita lihat saudara ya, kalau saudara mau disucikan, ya Lukas 21, ya kenapa disucikan? Ya Lukas 21 ayat 5-6, ya. Lukas 21 ayat 5-6 demikianlah firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu,
yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan. Berkatalah Yesus, Makanya banyak orang sekarang ke gereja, tapi gerejanya besar-besar, yang megah-megah. Tapi apa kata Tuhan? Bukan itu kita cari. Yesus yang mau cari, bukan bangunannya. Karena bangunannya akan habis dalam 1 jam. Tolong baca sekali bersama-sama. apa yang ketika beberapa orang bicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satupun akan dibiarkan terletak ke sebatu yang lain supaya semuanya akan diruntuhkan. Jelas firman Tuhan. Gedung-gedung yang mewah, gedung-gedung yang hebat, semua akan diruntuhkan. Jadi kalau kau sekarang ke gereja, bukan lihat bangunannya. Gereja itu diri kita, ini disucikan. Untuk apa gereja besar, kata Tuhan. Kalau itu nggak berubah, bagus gereja yang kecil, tapi itu berubah. Dan saya bilang, Yeremia 7, 3-5. Yeremia pasal 7 ayat 3, demikian firman Tuhan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Tuhan mau gerejanya yang hidupnya berubah, itu diri kita. Tapi sekarang banyak ngaku gereja kabupaten besar, alat-alatnya paling modern, orang kaya. Hati-hati, hati-hati itu bohong kata Tuhan. Kalau nggak berubah hidupnya, betul? Ayat 4, ayat 5, ayat 4. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, Bohong apa bohong dusta? ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Ini gereja kami paling besar, paling mewah, peralatannya paling canggih, paling top. Puji-pujian kami, baik Tuhan yang paling top, baik Tuhan orang-orang kaya, paling top. Hati-hati, kalau nggak berubah. Ayat 5. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Makanya, kalau nggak berubah, sia-sia. Banyak pun gereja besar, tapi nggak ada disucikan. Nggak berubah hidupnya, bohong-bohong, tipu-tipu. Ya sama aja bohong. Nikahnya bukan dipulihkan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hati-hati. Hati-hati, saudara nggak boleh jadi si boleh-boleh. Semuanya boleh, semua boleh, boleh. Untuknya banyak, memang banyak jiwa-jiwa. Bukan itu. Mungkin pertanyaan, saya Pak Juli kita tambahkannya kok. Kami diberkati, kami kecil-kecil, kami miskin. Bagaimana walaupun disucikan? Tunggu dulu. Walaupun firman direndahkan, bisa berhasil. Walaupun nikahnya dikuduskan, bisa berhasil. Tapi intinya nanti kita lihat Daniel 8, 12. Daniel 8 ayat 12, demikianlah firman Tuhan, suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Karena fasik artinya kompromi. Terus Kebenaran dihempaskan yang berbudi, dan apapun yang dibuatnya semua berhasil. yang kompromi pun berhasil. Successful. Gimana? Firman direndahkan. Dan sekali Pak, Suatu kebaktian diadakan secara fasik, menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi. sekali lagi Pak, kebenaran. Kebenaran dihempaskannya ke bumi. Firman direndahkan. Direndahkan. Bagaimana kamu? Berhasil. Sekarang saatnya kita bagaimana memakan jiwa-jiwa yang lemah supaya kuat menghadapi keadaan sekarang. Mereka harus kuat. Mereka butuh makanan untuk perutnya. Kalau nggak ada makanan, lama-lama bisa mencuri nanti. Itu pun kita kuatkan dengan melalui firman. Jelas. Akar yang nampak. Kalau kita disucikan, bisa pengangkat. Pengangkatan akan terjadi. Pengangkatan nanti bukan benar, akan diangkat hidup-hidup. Coba Tuhan Yesus. 1 Tes 4, 16-17. Demikianlah firman Tuhan 1 Tesalonika
keempat ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu kemuliaan malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi karena kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Baik. Sesudah itu kita yang hidup sekarang di Medan, di Jakarta, dimanapun yang masih tinggal ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Memang kita akan selama-lamanya bersama dia. Makanya pengangkatan, kalau kita disucikan bisa jumpa Yesus. Tapi kalau kita nggak kudus, kita bisa jumpa Yesus. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara tidak bisa jumpa Tuhan Yesus kalau tidak disucikan, kalau tidak kudus. Kalau mau diangkat harus kudus. Nanti ada yang diangkat dan tinggal. Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Lukas 17 ayat 34. Demikianlah firman Tuhan, aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Ini bicara nikah, suami istri. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi kalau suami bertobat, diangkat. Istri bertobat, diangkat. Yang tidak bertobat, tinggal. Terus ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. dalam kerja juga, lagi kerja mungkin dalam usaha, dalam pabrik, nanti satu diangkat, yang dikuduskan, satu tinggal. Terus Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. ini bicara dalam Tuhan, banyak orang melayani Tuhan. Tapi jangan lupa, yang disucikan dari sempurnakan diangkat. Tapi yang tidak sungguh-sungguh tinggal. Betul, orang Kristen walaupun tidak sungguh-sungguh tinggal, justru dialah anti-Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 18 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Tuhan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa ini adalah benar-benar waktu yang terakhir. Siapa itu? Antikristus, anti-antiknya siapa itu? Memang mereka berasal dari antara kita. Antara kita berarti orang Kristen, orang Kristen yang sungguh-sungguh firman Tuhan. Kenapa? Antikristus. Itu aja. Terus Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada makanya hati-hati kalau kita melayani sungguh-sungguh, jangan melayani kita cari uang. Banyak sekarang kita melayani Tuhan, berapa mendapat? Penyanyi berapa mendapat? Pendoa berapa mendapat? Mana boleh melayani itu pengabdian. Tuhan telah tebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi sekarang kita harus bayar harga. Itu sampai lagu. Tapi kalau enggak, berarti kita harus sungguh-sungguh. Coba kalau kita bayar, mana boleh menyanyi lagi, mana lagi musik lagi, mana bisa. Mau ada tidak ada, tetap menjual. Walaupun ada yang mendekati dijual, tapi tidak begitu fokusnya. Tidak salah kalau memberkati, tapi tidak itu tujuannya. Terus niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, tetapi hal ini terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. kembali saja, saudara mau terangkat syarat-syaratnya harus kudus dan sempurna. Maka masalah yang terakhir, yang diangkat nanti amal, yang tinggal kena antikris. Nanti dunia akan dikuasai oleh antikris. Coba kita lihat semuanya. Wahyu 13 ayat 7 dan 8. Ekonomi semua pemerintahan masuk antikris ya.
Wahyu 13 ayat 7 demikianlah firman Tuhan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nanti Antikris menguasai umat, bangsa, suku, semua dikuasai nanti. Pemerintahan dikuasai Antikris, dan dia akan otoriter. Terus, Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. saudara dan tidak boleh menyembah Tuhan Yesus lagi. Yang kuasa nanti Antikris. Itu jelas. Orang yang bukan menyembah. Terus, Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. makanya tidak boleh kesempatan sekarang kita bisa gereja di jalan berdoa, nyembah Tuhan Yesus di rumah, bisa nyembah Tuhan Yesus, bersyukur. Nanti nggak bisa lagi, nanti karena nanti dia mau disembah sebagai Allah. 2 tes 2 ayat 4, 2 tes 2 ayat 4. Ya, Tesalonika 2 ayat 4 dan dikatakan firman Tuhan, itu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Makanya saudaraku, nggak bisa kita sembah dia lagi, nggak bisa nama Yesus lagi kita panggil. Makanya seperti ada nanti guys, selagi ada sekarang, sembah dia, puji dia, supaya kita terangkat. Coba lagi Pak, Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8 demikian firman Tuhan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 13. Dan ia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan yang menurunkan api dan langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya, Antikris pun nanti bikin mujizat yang dahsyat. Akan mujizat juga bisa menyesatkan ayat 14. Dan ia menyebabkan sehingga 14 ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Makanya hati-hati mujizat juga. Mujizat juga bisa menyesatkan. Orang sebenarnya mujizat tidak salah, tapi dia dibawa kemana kita sekarang? Dibawa ke Yesus atau dibawa ke dirinya? Makanya hati-hati. Baca sekali Pak, ayat 13. Ayat 13, dan dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan yang menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia Terus, menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. makanya mujizat juga hati-hati. Makanya bentuk hidup berubah, disucikan. Antikris pun bisa bikin mujizat. Orang percaya, misalnya nanti ekonomi kandas. Nanti dia datang, kenapa Pak? Gak laku barang kami, gak laku. Karena nanti banyak orang menangis, gak laku barangnya. 18 ayat 11. Dia masuk ke ekonomi. 18 ayat 11. Wahyu 18:11, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi membeli barang-barang mereka. Makanya dia masuk dari sini. Dia sekarang ekonomi mereka kandas. Gak bisa bayar utang lagi. Nanti datang sebagai pahlawan. Bagaimana? Masalah ekonomi saya bantu. Bank kredit lunas. Kau beli. Mau jual apa? Beli semuanya. Yang betul. Orang tanya betul Pak. Semua berborong. Kamu usah nangis. Karena satu syaratnya. Kau harus sembako. Harus pakai jam 666. Bukan saya bilang. Pasti orang mau. Saya nggak mau. 16. Wahyu 13:16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Semua kalau mau dibela Antikris, mau diselamatkan hartamu, ya untuk Antikris harus cap 66. Terus, Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. ya, karena yang beli tambah suka, karena yang beli menangis. Tapi nanti datang dia, bagaimana kau mau jual? Boleh. Mau beli? Boleh. Tapi cap 66. Pasti orang. Pasti orang kadang-kadang. Makanya sebelum kejadian ini ada, itu dijaga dulu. Menjaga dulu kita nggak ini. Tapi orang
Wajah 66. Terus Yang itu nama binatang itu dan nama bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmah. Barang siapa bijaksana, karena dia mengikut bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya adalah 666. makanya harus cek 66. Jadi mungkin kalau ada 3, kalau kau sadar, aku mau berubah, bisa kau, masih bisa diselamatkan. Kalau kau tinggal, tapi syaratnya kepala mau dipenggal. Setelah martir, matinya berarti kan kepala dipenggal. 20 ayat 4. Wa itu dulu ayat dari firman Tuhan. Lalu kemudian tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kamu juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada daging dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan melintas sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Makanya masih ada kesempatan yang tinggal, tapi bayar harga yang sangat mahal. Harus siap kepala dipenggal. Makanya lebih bagus sekarang sucikan diri. Tuhan datang sudah diangkat. Tidak perlu lagi di semua. Semua dunia akan dihancurkan. Tapi pasti antikris. Makanya mari saudara lakukan 5 poin tadi. Pertama, semuanya diizinkan Tuhan begini sekarang. Satu, andalkan Tuhan. Kedua, terjadi kebangunan baru. Ketiga, mereka disiapkan, disucikan, disempurnakan tanpa pengangkatan. Gereja disingkirkan. Kelima, antikris. Mari saudara, jangan main-main lagi. Kesempatan, sampaikan ini, sampaikan sama saudara, keluargamu, siapapun yang kau kenal, sampaikan. Dia segera datang. Kalau dia tidak segera datang, kita pun nanti yang sungguh-sungguh bisa tinggal, bisa binasa. Maksud Bapak 22. Kalau kita tidak cepat-cepat diangkat. Maksud Bapak 22. Matius 24 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari sekarang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang dunia, waktu itu akan dipersingkat. Maka kita bersungguh-sungguh pertahankan kesungguh-sungguhan kita. Juga tidak waktu lagi itu akan datang. Dia takut kalau lama kali yang tidak datang, kita pun kembali lagi. Makanya tingkatkan kalau ada yang mulai sekarang. Tingkatkan. Bertumbuh. Kembali sekali Pak. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, Tanda-tanda ini penerapan firman Tuhan. Terus, maka dari sekarang hidup tidak akan ada yang selamat. makanya kalau nggak cepat Tuhan datang, nanti kita pun nggak selamat. Terus, Akan tetapi oleh karena orang-orang beriman, waktu itu akan dipersingkat. maka Tuhan nggak mau orang-orang pilihannya tinggal. Makanya malah satu kesempatan ini jangan kita main-main.